teman-temanku semua. Ini rokok gede banget, lintingan. Ngomong-ngomong, saya bikin video ini sedikit mengeluarkan saja yang apa yang saya tonton, yaitu ada salah satu oknum habaib ya yang mengaku cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi menurut para ahli sejarah nasab tidak ada, dia terputus itu. Jadi dulu saya pernah untuk diajak teman untuk belajar ini ke habaib, tapi berhubung saya orang nggak punya, saya nggak mampu, jauh kan para habaib itu banyaknya di Jawa, saya di Lampung. Jadi saya larinya ya masing-masing, kadang ke Kejawen, ke kiai-kiai lokalan lah, itu ke guru-guru spiritual juga gitu. Jadi ya sempat berdebat lah dengan teman itu, siapa sih Habib itu. Habib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi atau cucu Nabi Muhammad SAW. Apa Anda tahu, kata saya kan nggak tahu namanya Habib itu apa tadi ya. Habib ya hafal, saya enggak. Teman saya itu ya kental sih agamanya, tapi karena kami bersahabat, sharing aja, karena saya kan Badung dulu, makalah itu kami minum, jadi dia itu bagus caranya merangkul saya, ngobrol di saat kita nggak minum gitu. Terus itu yang ngawam ini banyak tanya tentang Habib itu, ya bukan sempat ya, oh bagus ya gini, tapi saya nggak, Allah tidak mengendaki yang jelas. Ada sejenak pikiran saya pengen ke sana, tapi memang nggak ada uang, jadi Allah tidak berkehendak kan artinya untuk pergi ke Jawa itu. Dan saya nggak ada kenalan Habib atau jalur untuk ke sana kecuali dia gitu loh. Saya ngajak dia jelas harus double biayanya, jadi nggak ada itu. Dan sekarang menurut para ahli sejarah, yang oknum Habib yang mengaku cucu Nabi ternyata terputus katanya sih, menurut isu di YouTube. Saya juga nggak tahu ya, itu terserah lah, saya nggak mau membahas. Cuman kalau saya pribadi, pelajaran saya misalnya belajar tuh ibarat ada sumur yang bagus di marmer atau di keramik lah ya, atau bersih, tapi begitu saya mau minum bau, saya nggak jadi gitu. Nah, terus ada lagi sumur, kalau bahasa Jawanya beli, di bawah pohon, nggak ada cincinnya, bongkor, banyak rumput, semak-semak, begitu diminum enak, untuk mandi segar. Nah ini yang saya pakai, ini yang saya mau. Itu kalau dalam mencari guru. Jadi saya nggak mau melihat casing apapun judulnya itu. Ya kita sampaikan ke badan saya aja lah, banyak ke teman-teman saudara untuk merubah casing saya yang apa adanya seperti sekarang. Bahkan celana panjang, lepis kalau keluar kan gitu. Sholat juga ya biasa umum Indonesia ya, peci, koplo, sarung, baju, sopan, rapi, bersih kan kalau sholat gitu. Itu aja. Jadi apa sih ya, kenapa ya kalau guru kita ucapannya sekebun binatang keluar kok masih banyak pengikut? Ya itu hak mereka. Kalau saya nggak mau, jujur sih nggak mau, karena mulut ini kan untuk berdoa. Kalau ucapan kita sering kotor, gimana doa kita itu? Sedangkan kita belajar ilmu ini untuk menjadi lebih baik, ya kan? Dan guru kan digugu dan ditiru, kalau gitu gimana? Ini saya sebagai orang awam nih di agama Islam khususnya ini ya, saya jadi pro kontra di pikiran. Bingung gitu loh, kok ini orang berilmu kok begini. Cuma saya menyikapinya, paling ini memang makom dia begini. Nah, saya tuh ngambil sejarahnya, mungkin sahabat Nabi itu ada yang keras, mungkin ini contohnya seperti itu. Cuma itu saya nih menilainya positif gitu loh. Ya kalau tugas yang gini-gini itu tugas ya orang ahli-ahli, pakar-pakar lah, masalah kritik. Kalau saya emang enggak, cuma saya menyikapinya kalau saya belajar tuh seperti itu. Karena pertanyaan saya belajar kitab apapun setebel ini, ya kan, setebel ini atau beribuan kitab atau apa, tapi kalau kita tidak menjadi lebih baik dan tidak nyaman, untuk apa? Kan kalau diurek-urek orang kan nggak nyaman gitu kan. Terus tidak menjadi lebih baik menurut orang,
ya kan? Itu makanya ada sih saya juga teman yang lebih baik daripada haji, lebih baik begini katanya. Ya saya nggak bisa merubah yang namanya rukun iman, walaupun saya ini awam di agama, ya nggak awam banget sih kalau masalah dasar-dasar kayak gitu, ngerti kan, rukun iman yang keenam ya. Nah itu kan harus naik haji kan ke Arab sana, ke Mekah ya. Nah, karena saya belum tahu Arab Mekah, belum tahu sih, ya kan. Nah jadi nggak bisa dirubah ya, tetap harus ke situ kan gitu. Itu saya nggak setuju sih kalimat itu gitu. Makanya saya bingung akhirnya kan. Ya udah, saya menyikapinya yang ngikutin apa tuntunan agama Islam kan gitu. Nggak mau ngedebat. Terus ada sih teman nelpon saya, memang gimana itu Kang, udah gini. Ya biarin aja, nggak usah didebat. Kalau debat juga dia punya pakem begitu ya, nanti ujung-ujungnya cuma ribut. Itu kan tugas pemerintah. Kalau dia menyebarkan nanti pemerintah atau MUI tahu itu salah, ya biar tugas mereka yang menciduk. Kalau kita ujungnya cuma adu urat leher aja gede-gede, nggak ada hasil, cuman bikin capek, mulut berbusa. Saya gitu. Saya pernah ditelepon, bahkan pernah lagi ditelepon oleh ya termasuk bapak-bapak sih, teman saya juga umurnya udah 60-an lebih. Itu tempat saya itu malah kalau berjamaah malah diberi sembako. Ya nggak apa-apa kata saya. Kalau nggak jemaah nggak diberi ya nggak apa-apa, itu hak mereka kok kata saya. Mungkin dengan dasar seperti itu nanti akhirnya karena sembako lama-lama mau jemaah ke masjid kan gitu, karena saking bandelnya orang kali ya. Saya juga nggak pernah jemaah sih, saya mah di rumah ya, jarang sholat. Kalau saya mah saya akuin jarang sholat gitu. Jadi pertanyaan saya ya ke diri saya, apapun yang ini itu udah, saya hanya menonton, melihat, dan ini menyikapinya ya mungkin emang itu seperti itu wataknya, atau kalau bahasa kiai mungkin memang makom dia baru nyampe situ gitu. Jadi saya dingin, nggak panasan gitu. Cuman ya memang sih kebanyakan ya, saya hidup di lingkungan saya sendiri aja rata-rata memang orang pada melihat casing. Itu banyak yang tempat saya itu yang ya, saya tadinya orang pengobatan sih, pasien-pasien saya itu banyak lah diantaranya itu yang pernah ketipu dengan oknum-oknum yang bergelar dari pondok pesantren, dari itu biasa kata saya, bukan seluruh kan kata saya, oknum wajar, oknum kan masih doyan duit manusia, orang saya juga doyan duit, cuman caranya beda gitu. Nah disitulah untuk teman-teman yang menonton video ini, menurut saya tolong kalau mau belajar itu nggak, kita mau masukkan anak SD lah sekolah, kita lihat dulu bagaimana pendidikannya ini dan itu, setujunya di sekolah yang mana kan gitu sih. Kita juga mau belajar seperti itu kalau menurut saya. Ya saya jujur sih pernah belajar di Kejawen. Kalau di Kejawen itu saya dulu didirinya tentang akhlak sih ya, tentang ini. Saya itu belajar aja sih, terserap memang, tapi nggak saya amalkan dulu karena saya belajar kan tahun 89 masih rentan Badung ya. Saya Badung, saya langgar itu. Ya saya tahu ini salah, sebenarnya tahu. Saya sempat sakit kepala terus dulu. Jadi ini begini menurut guru saya, kalau ini sarung dipakai udahlah biarin, emang itu diperlukan, emang itu dasar kehendak Tuhan. Iya saya bisa itu tahu, tapi saya menolak, akhirnya sakit kepala saya sebagai manusianya gitu loh. Nah lama-lama makin kesini saya alhamdulillah bisa mengikhlaskan gitu. Jadi apapun yang terjadi atas diri saya akibat ulah saya gitu. Jadi saya nggak perlu menyalahkan orang itu karena semua itu atas kehendak Tuhan. Jadi melalui si A nih saya dibeginikan, ya udah ngapain dipahit, saya koreksi diri aja lah gitu, daripada saya ribut dengan dia gitu. Itu saya sekarang insya Allah lah itu. Jadi saya nggak mau yang namanya debat-debat ini dan itu ya. Menyikapi sebagai netizen ya, saya punya YouTube kecil ya, masih berapa gelintir, nggak ada pengikut termasuk. Cuma ditonton aja kalau bikin video short itu ya, saya cuman itu aja. Banyakkan kalimat saya belajar itu jangan lihat casing. Satu, kalau Anda belajar ilmu kemana-mana, apakah hanya mencari kesalahan orang dan tidak nyaman, dan apakah Anda sudah berbuat baik, itu aja. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau belajar ilmu tinggi-tinggi kitab gini-gini, ujung-ujungnya malah debat terus sama temen, untuk apa? Kalau saya nggak pernah mau debat,
untuk saat ini. Kalau dulu ya, kalau dulu kan lain, kalau sekarang makin saya gali-gali karena saya juga pernah belajar di kejawen sih kan gitu. Dia tentang alat, jadi rosol lah ya kalau dicubit sakit, jangan nyubit, dodo sing dadak aja deg-degan duwe batu ditukne sing pas, rambut tiram barang si lembut, anane rambut warna loro ireng karo putih, nek wis putih kudu lebih hati-hati, artinya ucapannya dikata kan gitu. Sampai ke jari-jari ini siku sengaja bengkokan lurus jempol disipat nih sing jempol, ojo pengen dipuji tapi biarlah orang yang memuji terserah, tapi jangan kita merasa dipuji, jangan bangga. Telunjuk kalau kita jadi orang pinter penguasa teteh bengek lah ya bangsa itu, jangan asal nyuruh atau nuding sembarangan. Jari tengah sengaja panjangnya sama, apa kelihatannya beda tapi sebenarnya panjangnya sama ini. Nah, terus diibaratkan seperti itu, jadi jari manis mempunyai sifat yang manis. Nah, manis dilihat orang gitu, bukan kita yang merasa manis. Terus jentik, nek dijentik wong loro ojo jentik wong itu. Jadi di situ. Nah, adanya dada dodo, adanya Allah itu katanya dodo sing dadak ojo deg-degan. Artinya habis kita mencuri kok terus ngelihat apa? Ngelihat polisi lewat, kita udah ketakutan padahal polisi cuma lewat kan gitu. Itu menandakan adanya Tuhan. Artinya Tuhan itu kan tidak berjarak. Kalau seperti itu kan begitu itu ketika berarti langsung bisa kan gitu, bukan kita Tuhan kan gitu. Makanya kita ini tidak mempunyai apa-apa, apalagi ini. Bahkan saya pernah, ini cerita ya sedikit, saya pernah membahas dengan teman saya satu orang, kami berdua membahas tentang Jawa. Jadi saya orang Jawa, jadi campur-campuran sini, ada Jogja, ada Bandung, ada apa itu Surabaya. Saya itu ngobrol tentang masalah agama. Nah, kok kejawen ini pelajarannya sama dengan ini, Pak, hampir sama dengan Arab, agama Islam tentang ininya. Nah, terus apakah ada Arab Jawa, Jawa Islam atau Islam Jawa, ada Islam Arab atau Arab Islam, kata saya. Jangan-jangan ada seperti ini dua gitu. Waktu itu kita ngobrolnya. Nah, tadi hari ini juga kita bikin video kan, hari ini malam ini. Tadi saya lihat YouTube, nggak sengaja kok ada masalah di Mesir itu kitab tahun berapa gitu, tapi udah cetakan, yang asli nggak bisa dibawa katanya. Jadi dicetak. Cetakan pun itu tahun berapa gitu, 300 berapa gitu di Mesir, apa 300 sekian, apa 1300 gitu, lupa saya. Nah, itu yang tulisannya besar bahasa Arab, yang tulisannya kecil-kecil itu bahasa Jawa. Itu ditulis dengan orang Jawa, ditulis dengan orang Jawa tapi di Mesir sana, apa ditulis orang Mesir di Mesir sana gitu loh. Gitu. Jadi tahun segitu itu udah ada, bahkan sejarah orang Jawa itu menurut YouTube tadi Joko apa Aji Saka itu ininya punya guru sapa itu masih ininya Kanjeng Nabi Ismail, itu keturunannya. Nah, Raden Sutawijoyo atau Joko Tingkir itu masih ininya Kanjeng Nabi, nasabnya masih ketemu dengan Kanjeng Nabi gitu loh, Muhammad SAW, Rasulullah kita gitu. Nah, artinya sedangkan saya dari dulu sampai sekarang baru ini tahu. Nah, untuk salah satu oknum Habib ini kan dia nunjuk katanya supaya jemaahnya atau orang yang mendengar itulah, waktu dia ceramah itu dia mengaku keturunan Kanjeng Nabi gitu. Tapi kok kalau mencaci mencela sampai sekebun binatang keluar gitu loh, bahasa-bahasa binatang ada yang keluar gitu. Nah, kalau saya malu loh, seorang cucu Kanjeng Nabi kok seperti itu. Nggak ubah saya lah, anak lurah kok jadi begal kan gitu. Jadi malu saya mengakuinya gitu. Kayak ini jujur nih ya, boleh dicek ke lapangan siapa bapak saya. Bapak saya Takrib Hanadi, tentara dengan akhir pangkat terakhir Sersan Mayor, tapi saya nggak jadi tentara. Nah, bapak saya orang kaya, saya mengaku orang kaya nggak pantas, malu lihat rumah saya papan, gitu loh maksud saya. Tapi terserah lah itu mereka. Kalau saya kan saya bilang kalau saya, jadi ya sudah.
Makanya saya nggak berani neko-neko karena saya orang nggak punya dalam segi fisik. Dibentur hukum hancur saya, pasang badan gitu loh. Makanya saya alhamdulillah nggak pernah berbenturan dengan hukum. Saya selalu berhati-hati dalam berbuat gitu. Gitu. Bagi saya video ini pun bagi saya nggak menyinggung karena rela ada di YouTube kan, semua orang udah banyak yang tahu tentang salah satu Habib yang mengaku cucu Nabi, bahkan kalimatnya mengeluarkan kata-kata kayak kebun binatang kan itu, menyebutkan binatang-binatang itu. Nah itu bahkan kemuliaan satu orang Habib 70 kiai perbandingannya, bayangkan. Itu yang alim kata dia. Nah ini saya cuma satu pertanyaan saya ngerannya ini, tolong dijawab. Kok banyak pengikutnya seorang guru yang kalimatnya selalu mencaci maki, mencela, sampai keluar binatang-binatang, urat lehernya teriak-teriak sampai keluar. Kok banyak jemaahnya? Ini kalau saya jujur, kalau di kampung saya di Lampung ini, pas saya pengajian dengerin kayak gitu, walaupun saya duduk di paling depan, pelenceng ora pamit, saya langsung pergi. Males dengerin orang seperti itu. Untuk apa? Hanya menarik energi negatif ke otak saya. Secara otomatis negatif perbuatan saya nanti. Itu alam akan langsung menyambutnya kalau saya mendengarkan terus. Karena tidak selaras dengan pikiran saya, kan bertentangan. Gitu. Maka saya heran. Saya tadinya waktu nonton YouTube-nya dia itu, saya bingung. Masa sih Habib kok seperti ini? Itu saya bisa-bisa saya pakai ilmu Islamnya, saya agama Islam saya nol ini. Mungkin baca Al-Fatihah itu nggak bisa benar saya kalau menurut ilmu cara baca Al-Quran. Benar saya nggak paham, saya nggak ngaji. Saya bukan nggak ngaji, saya nggak belajar baca. Saya belajar baca itu cuman batas Al-Fatihah itu. Jadi nggak bisa baca Al-Quran saya. Cuman karena saya dulu waktu ngaji itu sering badung ya, jadi nggak bisa-bisa. Jadi suruh ngeja Al-Fatihah, akhirnya dikit-dikit bisa ngeja. Mau Al-Quran dibalik-balik, dieja-eja gitu, diinget-inget hurufnya, hanya kebaca. Cuman yang sekedar baca, nggak ada apa katanya tajwid atau apa, itu nggak ada. Itu. Nah, itu aja pertanyaan saya. Kenapa kok kita ini gampang tertipu loh dengan casing gitu loh. Kalau saya nggak mau anak kecil mau apa, bahkan saya punya guru pembimbing salah satunya itu umurnya jauh dengan saya, lahiran tahun 82 itu. Tapi dalam saya belajar itu, ya belajar bukan ilmu Al-Quran, belajar kehidupan dalam mengaji diri, itu sangat halus dan lembut. Bahkan saya singgung seperti apa orangnya gak marah. Itu saya seneng. Sampai sekarang WA-nya pun ada saya. Itu makanya saya sampai saya belum dikehendaki untuk bertemu lagi, ya udah ada hampir 2 tahun belum ketemu lagi. Jadi kalau berkehendak saya ingin datang lagi ke sana untuk silaturahmi itu, karena dengan ditata dia, mengikuti pengarahan dia, alhamdulillah saya yang tadinya buru nggak buru lagi. Saya hanya usaha bikin makam, alhamdulillah tercukupi keluarga saya. Dulu saya masih serabutan, yang terapi, yang borongannya tak paping, bataku, masang pagar panel, itu borong. Itu uang itu selalu nggak tahu kayak nggak berkah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ketang 500.000, 1 juta itu nggak pernah putus. Dalam tiap minggunya itu pasti ada simpanan, nggak ketang 100, 200 itu. Jadi bahasanya kalau saya diberi ujian misalnya anak sakit, itu nggak sibuk cari uang, sudah ada. Tapi alhamdulillah juga nggak pernah sakit anak gitu loh. Terus badan saya enak, nyaman, tenang gitu. Nah, jadi yang kami pelajari ini, yang saya pelajari pribadi itu ngaji diri gitu loh. Jadi bukan punya ilmu ini diadu ke orang, bukan. Kita sharing. Kalau saya punya wawasan seperti ini Pak, menurut Bapak gimana? Ini. Nah kalau masalah Islamnya saya tanyakan ke Ustadz. Itu Ustadz Roni, bahkan dari Cirebon, Ustadz Roni sama Ustadz yang dari Trawulan. Saya ngomong tentang kehidupan saya itu, katanya ini ada hadisnya Pak Uda, ini ada
ada dalilnya katanya. Loh, padahal saya mengkaji diri saya, rupanya ada di situ. Itu subhanallah. Itu. Jadi menurut saya kitab sejati itu ada di dalam diri juga gitu. Itu menurut saya teman-teman. Ya sudahlah, karena saya ini yang pakai ilmu takut salah ngomong, jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.